Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur. Insya Allah umur yang berkah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut membaca ya, sahabat-sahabat yang nengok. Ya kamu juga, ya bapak juga, ibu juga. Ayo membaca sholawat sama-sama. Ya, karena membaca sholawat itu pahalanya adalah besar sekali. Ayo membaca sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya adalah sholawat sajaratin nuhud, sholawat pohon uang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Namanya adalah sholawat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayyat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Namanya adalah sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Namanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tankhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdha bil khawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli maklumilak. Namanya adalah sholawat Nariyah. Ya, memang nama dari sholawat ini adalah banyak sekali ya. Kemudian ini adalah disebut dengan sholawat yaitu Nariyah. Semoga kita semuanya ya besok kelak mendapatkan syafaat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali ya. Tapi kan ini sudah dapat membaca sholawat secara bersama-sama. Ya, selamat berjumpa kembali dengan niat silaturahmi, niat menyambung persaudaraan ya. Ya, walaupun lewat udara, walaupun lewat internet, walaupun lewat media sosial ya, walaupun lewat YouTube ya. Kita adalah semoga dalam rangka ini kita termasuk orang yang menyambung tali persaudaraan. Ya, maka dari itu ya, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya. Ya, kawan-kawan yang selama kita hidup inilah, baik mulai kawan sekolah maupun kawan bekerja sampai sekarang ya, apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Ya, begitu pula kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada, mulai kawan kecil sampai sekarang, kalau ada kesalahan terhadap saya, insya Allah sudah saya maafkan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Inilah untungnya kalau ada media seperti ini, itu bisa saling memaafkan, bisa ketemu kawan-kawan yang lama tidak berjumpa. Selamat berjumpa ya dalam rangka silaturahmi dengan channel Basori Official. Kali ini, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan sebagaimana pertanyaan ini biasa ya. Artinya pertanyaan kok biasa ini sudah sering ya, sudah pernah saya juga menjawab, tapi masih juga ada pertanyaan. Apa yang harus, seperti ini pertanyaannya saya simpulkan. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah bersolawat ya, tapi belum terkabul, ya, belum diijabah oleh Allah hajat kita. Nah, doanya itu belum dikabulkan oleh Allah padahal dia sudah bersolawat. Nah, dulu sudah saya jawab ya dengan panjang lebar. Ini saya tambah ya. Saya tambah nanti 1 atau 2 saja. Karena yang dulu sudah mendetail ya, diantaranya laksanakan ini. Ya, insya Allah ya kalau sudah dilaksanakan itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan memerintahkan istajib ud'uni istajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kalau nggak salah seperti itu ya, mohon maaf kalau ada salah. Mintalah kepadaku pasti aku kasih. Allah memerintahkan berdoa itu. Yang tidak membaca sholawat saja ya diijabah, apalagi yang membaca sholawat. Yang tawasul dengan sholawat ini. Ya semoga doa kita sesudah menonton ini ya, sesudah menyaksikan ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, kepada kawan-kawan semuanya, kalau sholawat ini harus kita yakini. Ya, berulang kali saya sampaikan ya, membaca sholawat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengarang ya, bukan mengarang. Ada ya juga yang bilang, "Lah sholawat kok untuk untuk wirid, untuk didawamkan sampai banyak kali, yang sholawat itu kayak siiran, kayak nyanyian gitu ya." Bukan ya, itu nggak benar kalau bilang sholawat kayak nyanyian itu. Ya coba itu semua. Kalau sholawat itu nyanyian umpamanya sallallahu ala Muhammad, itu memang dilakukan seperti itu ya. Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril ya. Lah itu kalau umpama itu nyanyian, ya yang kamu sholat subuh itu ya tidak sah. Karena sholat subuh itu akhirnya yang doa kunut itu diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, dan seterusnya. Itu diakhiri dengan itu, bukan nyanyian sholawat ini ya. Bahkan perintah Allah ada di dalam Al-Quran yang biasa disebutkan muadzin itu loh ya, yang biasa kita dengar itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya shollu alaihi wasallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu. Memang orang yang beriman yang disuruh sholawat itu, dan Allah beserta malaikat juga bersolawat. Ya, banyak berbeda. Sholawatnya Allah itu adalah berarti menurunkan rahmat kepada Rasulullah. Kemudian sholawatnya malaikat memohonkan rahmat dari Allah. Kemudian sholawat kita juga berdoa memohonkan rahmat. Apa Nabi Muhammad itu berdosa? Enggak. Nabi Muhammad adalah maksum, tetapi kita tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Jadi kalau ingat saya waktu di pesantren ya, itu kata guru saya, kalau kamu baca solawat terus itu ya, itu seperti ini loh, kamu ngisi bak mandi sudah penuh, kamu isi terus, nanti kan melimpah ke yang mengisi. Kayak itulah bayangannya. Jadi rahmat itu nanti akan kembali ke kita semuanya. Ya, itu
Jadi di dalam Al-Quran ada, bahkan di dalam hadis juga disebutkan man sholla, ya ini saya bacakan, man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali pasti, nah ini hadis Rasulullah, pasti Allah merahmatinya 10 kali. Coba itu ya, Allah itu hadis Rasulullah, sudah jelas benarnya. Kalau kita membaca sholawat 1 kali pasti Allah memberikan rahmat 10 kali. Alhamdulillah, tinggal keyakinan kita tadi ya. Itu ya. Kemudian itu bahkan di hadis lain pun diterangkan, banyak di hadis Rasulullah yang menerangkan mengenai sholawat ini. Maka percayalah ya kepada kawan-kawan yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas akan diijabah. Hanya menunggu ya, menunggu kita itu ya. Menunggu kesabaran kita kapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha tahu. Maha tahu ya. Kalau belum waktunya diberikan Allah itu ya belum. Nah, kita harus yakin bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Allah adalah Maha tahu. Kalau belum waktunya ya belum. Ada itu yang komen ya Allah berikanlah saya ATM saya, berikanlah 2 miliar atau 10 miliar. Ya dipantaskan, memantaskan diri gitu loh ya. Jadi kalau kita kita ini kok terus dapat uang 10 miliar itu terus kayak apa? Walaupun Allah itu memang juga tidak mustahil Allah mengijabah itu. Nah, tetapi adalah memantaskan diri itu istilahnya. Jadi ya itu. Nah, maka pertanyaan yang jawabnya seperti ini ya. Kalau kita sudah mendawamkan sholawat, ya walaupun sudah saya sampaikan ini ya, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Walaupun belum kita minta saja kadang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Ya, ibarat seperti anak kecil ya. Kita umpama sedang makan, ini sering disampaikan, ini saya sampaikan juga. Kalau belum waktunya ya, kita makan. Kalau bagi orang yang dewasa, ya makan sate kambing itu kan paling enak. Tetapi kalau anak kita baru umurnya umurnya setahun, nah umurnya setahun dia kan tetap minta yang kita makan itu. Apa kita kasih? Nah kalau kita kasih belum waktunya. Begitu pula doa kita itu ya nanti kalau sudah waktunya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal sabar ya, tinggal sabar untuk menunggu. Jadi kita tetap mendawamkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan dihitung seperti ini loh. Kok aku sudah seminggu ya, sudah sekian ribu kok belum diijabah doa kita. Jangan itu. Jadi ya itu tetap akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Maka Allah itu akan memberikan nanti ya. Memberikan kadang itu adalah lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya, itu ya. Jadi tetap kemudian apa yang kita lakukan kalau belum diijabah dan sudah tagihan sudah terus menerus, kita ya tetap bersyukur loh. Wong hutangnya belum lunas kok, doa kita belum diijabah kok malah bersyukur. Iya bersyukur. Bukan berarti kalau bersyukur itu nanti hutangnya tambah banyak, bukan itu. Kita mensyukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mensyukuri yang ada. Nah, karena di dalam Al-Qur'an pun disebutkan siapa yang bersyukur nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kenikmatan kita. Kalau kita punya hutang ya insya Allah ya akan semakin berkurang.
bahkan bisa lunas dengan kita bersyukur. Nah, dengan kita bersyukur mensyukuri kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah, ya tidak usah saya tidak membicarakan yang jauh-jauh, yang ada di tubuh kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, mulai kesehatan mata, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Wah, kalau dihitung tidak akan terhitung. Itu kita syukuri. Bagaimana kita syukurnya? Apa cukup kita alhamdulillah? Iya, kita alhamdulillah kita sehat walafiat. Ya, kita balas alhamdulillah itu kita implementasikan. Kita bentuk ya, apa kok bentuk ya? Alhamdulillah dengan sehat walafiat, ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang, itu namanya syukur. Bentuk syukur seperti itu, tidak hanya cukup, tidak cukup hanya alhamdulillah saja. Ya, Allahu Akbar, sebelum as-salatu khairum minan naum kita sudah di masjid. Nah, itu namanya bersyukur ya. Maka yang pertama, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita syukuri ya. Jangan kita ingkari. Kita syukuri ya. Kalau baru oksigen ini saja, ya tentunya kan ada tetangga-tetangga atau keluarga kita yang pernah sakit membutuhkan oksigen di rumah sakit. 1 tabung oksigen itu sudah seberapa? Lah kita menghirup udara yang segar, yang sekali ini, ya kita tetap bersyukur. Alhamdulillah, sempat itu membayar berapa itu baru oksigen. Tengok saudara-saudara kita yang tidak sehat, stroke, kita diberikan sehat, alhamdulillah. Kita manfaatkan kesehatan kita. Jadi pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau soal hutang ya, Allah itu memberikan beban itu sesuai dengan kemampuan. Karena kita mampu, karena ya termasuk kamu juga mampu diberikan oleh Allah hutang yang sekian ini. Dan yakinlah ya, itu akan lunas. Itu adalah merupakan ujian. Nikmati saja ujiannya. Tentunya nanti sesudah kita menghadapi ujian, kita akan naik kelas. Tidak akan selamanya itu nanti tersiksa dengan hutangnya. Ada waktunya lunas, dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yang kita lakukan bersyukur. Ya, tetap mendawamkan riyadhus sholawat, tetap berlanjut. Kalau perlu ditingkatkan, yang sekarang umpama sehari semalam itu 1000, ditingkatkan menjadi 2000. Bahkan ada yang membaca sholawat ini ya saking yakinnya ya itu adalah sampai 30.000 sampai 50.000 sehari semalam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berprasangka baik di hadapan Allah. Nah, yang belum terijabah merasa belum ya tadi, 1 bersyukur, 2 adalah berprasangka baik di hadapan Allah. Ini karena terbaik bagi saya, maka belum diijabah, maka belum dilunaskan Allah. Menunggu waktu yang tepat. Seperti tadi itu, kalau masih kecil dikasih sate malah bukan apa, kalau cepat dikabulkan ya terus hutang kita lunas, masih bisa juga kita malah bahaya. Nah, itu berprasangka baik karena Allah masih sayang begitu. Nah, masih sayang. Lah sayangnya kayak apa? Lah karena dengan adanya hutang, dengan adanya amanah yang ada di kita ini, kita menjadi dekat dengan Allah. Menjadi dekat dengan Allah, zikir di hadapan Allah, malam bisa bangun, kemudian bisa pergi sholat subuh, bisa sholat tahajud. Subhanallah, itu adalah merupakan rizki ya. Rizki itu, karena rizki itu tidak uang saja. Kalau kita tidak diberikan Allah ujian, tentunya kita walaupun as-salatu khairum minan naum, masih juga tidak berangkat.
Maka dengan adanya adanya amanah yang diberikan kepada sahabat-sahabat semua, itu karena pertama sahabat adalah mampu, yang kedua itu adalah Allah sayang akan mengubah menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita lakukan tadi, bersyukur dengan berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga yang sedikit ini yang kita lakukan hanya dua, bersyukur dengan berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bagi kawan-kawan yang mau silaturahmi, bertukar pendapat, ya, tidak hanya nanya saja, kita ini sama saja. Nah, dan jangan lupa yang komen minta doa, baca sholawat terlebih dahulu. Nah, baca sholawat atau ditulis sholawatnya dulu. Nah, ditulis sholawatnya, karena orang yang menulis sholawat itu selagi belum terhapus, malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadisnya ya. Kemudian yang terakhir, yaitu saya bacakan hadis, man asyarat ilahi hajatuhu fal yufsir ilahi minas sholat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Kalau sulit hidupnya, perbanyaklah membaca sholawat. Itu hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi kawan-kawan yang punya kisah, yang akan silaturahmi masuk grup, silakan dikirim di nomor saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.